Abdikan diri di sebuah desa kecil dan bagikan inspirasi untuk generasi penerus. Itulah yang dilakukan pengajar muda Fahmi Fahrudinsyah. Saksikan kisah selengkapnya dalam program Lentera Indonesia minggu besok pukul 3 sore. Tayangan ini sekaligus menutup Net 12. Saya Sakti Al-Fatah. Saya Enji Ang, selamat siang dan selamat berakhir pekan. Pagi di Pundau. Geliat warganya berpadu. Menjalankan peran dengan telaten dan harmonis. Buatku ini pagi yang sama, namun selalu istimewa. Namaku Fahmi Fahrudinsyah. Perpustakaan ini istana kecilku. Dengan bantuan murid-murid, kami menyulap gudang tak terurus menjadi istana kecil tempat anak-anakku di STN 29 Infresta Polisi, Desa Pundau menikmati jendela dunia. Aku berharap penempatanku sebagai pengajar muda keempat dari Gerakan Indonesia Mengajar bisa memberi kontribusi. Karena tingkat partisipasi masyarakat masih minim terhadap pendidikan anak-anak. Setidaknya menghidupkan perpustakaan sebagai tempat belajar tambahan anak-anak selepas sekolah. Negeri ini tak pernah kehilangan orang teladan, tak terkecuali di desa ini. Hampir 25 tahun Pak Azil melakukan aksi menanam bakau. Awalnya karena ia pernah melihat beberapa pohon kelapa tumbang di pantai. Sejak itu, ia menyadari pantai yang berbatasan dengan Selat Makassar ini lambat laun telah terkena abrasi. Ia meyakini pantai yang lestari bisa jadi berkah yang berkepanjangan. Oleh karena itu, Pak Azil aktif mengajak warga serta anak-anak untuk ikut dalam gerakannya, yakni menanam pohon bakau. Saat ini hasil usahanya telah membentuk barikade alam seluas 60 hektar. Harapannya bisa melindungi pantai dari gerusan abrasi. Sudah yang kita lewatin sudah lebih sekitar 26 tahun umurnya. Oh, ini yang pertama ditanam sama Bapak? Ya, hampir setiap minggu itu anak-anak dari SMP, SMA datang untuk belajar menanam, terus untuk mengetahui apa sebenarnya fungsi mangrove itu. Sampailah kita. Sedikit berbahasa ini. Jadi kita usaha mengkoleksi sebanyak mungkin bibit yang terdampar. Kan banyak bibit yang terdampar. Bibit yang terdampar? Nah, kita koleksi di sini, di samping bibit yang kita ambil di tempat lain. Jadi bibit yang terdampar itu dari mana Pak kira-kira? Biasa dari Mamuju atau Kalimantan. Hah? Jadi sampai ke sini? Awalnya ini kan saya menanam karena, loh kok ini bisa tumbuh sendiri? Oh. Manfaatnya jangka panjang dan besar. Rencana pemerintah kabupaten untuk menjadikan kecamatan kami sebagai salah satu lokasi budidaya perikanan di Kabupaten Majene bisa saja terwujud. Di wilayah lain di Nusantara, hamparan mangrove sengaja ditanam karena bisa mengurangi dampak parah bencana tsunami. Teknik yang diterapkan Pak Azil sederhana. Ia melubangi karang yang menjadi media tanam, lalu menambahkan sedikit pasir supaya pohon bakau bisa tumbuh. Aku salut dengan usaha Pak Azil. Pasalnya tak mudah menerapkan cara ini, karena biasanya pohon bakau tumbuh di lahan berlumpur. Di Pantai Baluno, hamparan karanglah yang melandasinya. Tapi kalau menurut saya karena pemeliharaannya, kalau seperti pemerintah kan tanam terus tinggalkan. Kalau kita tidak kan, kita tanam. Seminggu sekali kita lihat bayi kecil ini. Jadi kita anggap ini bayi. Dulunya di belakang ini sudah tiga baris, 3 saf kelapa yang hilang diambil air laut kan. Dengan adanya mangrove sekarang sudah aman, pemukiman. Kemudian ombak, angin. Maka tidak terlalu mengganggu angin. Kemudian manfaat langsungnya juga itu dengan mulai adanya kepiting, udang dan ikan di sini. Yang dulunya tidak ada. Rumah biota laut lainnya. Membuat rumah. Tuhan, aku yakin manusia diciptakan di dunia dengan sebuah tujuan. Terhubung
dan menghubungkan. Ada orang-orang hebat di sini yang kelak akan memunculkan mutiara terpendam, yaitu anak-anak Tanah Mandar. Aku bersyukur pernah jadi bagian di dalamnya, karena aku yakin roda kehidupan akan bergerak lebih baik bila banyak tangan yang bersatu padu.